Umurnya 16 atau 17 tahun. Kami mengawasi dia. Dia keluar masuk tim. Kadang dimainkan, kadang dicadangkan. Lalu, dia melawan kami di turnamen Amsterdam dan saya sudah siap-siap mendekati dia, tetapi minggu berikutnya dia patah kaki. Ketika dia sudah pulih, saya mengirim Martin untuk memantau dia dalam tiap pertandingan selama 4 atau 5 minggu. Kata Martin, "Alex, dia lebih bagus daripada Rooney." "Demi Tuhan, jangan bicara begitu," kata saya ke Martin. "Dia harus sangat bagus supaya bisa dibilang lebih bagus daripada Rooney." Martin tetap pada pendiriannya. Ketika itu Anderson bermain di belakang striker. Pada akhir turnamen kami bergerak untuk membeli dia dan Nani, yang saya pantau sendiri. Yang membuat saya tertarik dengan Nani adalah kecepatan, kekuatan, dan keahliannya di udara. Kedua kakinya sama bagus. Semua kelebihan individu ada, sehingga tinggal satu yang perlu ditanyakan, seperti apa kepribadiannya. Jawabannya, baik, tenang, bisa berbahasa Inggris, tak pernah bermasalah di Sporting Lisboa, dan rajin berlatih. Saya anggap dia fit, atletis juga. Hasil tesnya selalu bagus. Carlos berangkat bersama David Gill, mereka pergi ke Sporting Lisboa untuk membeli Nani, lalu ke Porto untuk mendapatkan Anderson. Semuanya dalam 1 hari. 2 tahun kemudian, kami bisa mengatakan bahwa alasan-alasan mendatangkan mereka terbukti tepat. Ada sedikit masalah dengan Anderson pada musim dingin tahun 2009 sampai tahun 2010. Dia tak bermain sesering yang dia ingin dan mulai merasa kangen rumah. Dia orang Brazil, dan dia ingin bermain di Piala Dunia. Rencananya adalah bermain di klub Vasco da Gama Brazil selama sisa musim agar bisa dilirik untuk bermain di Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010. "Kamu tidak saya izinkan pergi. Kami tidak mengeluarkan jutaan pound untuk pemain supaya dia bisa semaunya pergi ke Brazil," kata saya. Kepribadian Anderson memang baik. Saya selalu menghormati pesepak bola Brazil. Sebut saja, apa ada pemain Brazil yang tidak menonjol dalam pertandingan besar? Mereka terlahir untuk pertandingan besar. Mereka punya sifat istimewa, kebanggaan mendalam terhadap diri sendiri, keyakinan yang kuat. Ada mitos bahwa orang Brazil menganggap latihan sebagai gangguan dalam hidup yang santai. Itu tidak benar. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Gagasan bahwa orang Brazil tak suka dingin juga keliru. Misalnya, kakak beradik Da Silva, Fabio, dan Rafael, tanpa celana panjang, tanpa sarung tangan pun mereka berlatih. Tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti Brazil dalam membentuk pemain-pemain topnya. Orang Argentina sangat patriotik tetapi menurut saya mereka tidak seekspresif orang Brazil. Nani masih mentah. Dia belum dewasa, belum konsisten, tetapi punya naluri sepak bola yang hebat. Dia dapat mengendalikan bola dengan kaki manapun, menyundul, dan memiliki kekuatan fisik. Dia bisa mengumpan silang dan menembak. Kalau membeli pemain dengan segala bakat itu, yang diperlukan adalah menatanya. Dia agak tidak teratur dan perlu lebih konsisten. Tidak pelak lagi dia menjadi bayang-bayang bagi Cristiano Ronaldo karena dia pemain sayap dari Portugal dengan sebagian ciri yang sama. Andai dia dari Serbia misalnya, tak seorang pun bakal menyamanya-nyamakan mereka berdua. Tetapi, Ronaldo dan Nani sama-sama berasal dari Sporting Lisboa, jadi keduanya selalu dibandingkan. Ronaldo diberkahi bakat luar biasa, keberanian, 2 kaki yang sama hebatnya, dan lompatan yang bagus. Barangkali Nani kesulitan menembus tim utama Man United karenanya. Bersaing dengan Ronaldo dalam pemilihan tim itu berat. Pada tahun pertama, dia lebih sering berada di bangku cadangan. Nani belajar bahasa Inggris dengan cepat sementara Anderson butuh waktu lebih lama. Tetapi, karena dia orang Brazil, dia menampilkan kepercayaan diri yang luar biasa.
Orang Brazil merasa mampu menghadapi siapa saja. Saya bertanya ke Anderson, kamu sudah pernah lihat Neymar di Brazil? Oh, pemain hebat, fantastis. Sudah pernah lihat Robinho? Hebat, luar biasa. Tiap nama orang Brazil yang saya sebut mendapat jawaban seperti itu. Dia pikir semua orang di Brazil adalah pemain kelas dunia. Ketika Brazil mengalahkan Portugal dalam pertandingan persahabatan, Anderson berkata ke Cristiano Ronaldo, besok-besok kami kirim tim kelima agar kalian bisa mengimbangi. Ronaldo tidak senang. Itulah Brazil. Saya suka cerita tentang kompetisi di Rio untuk mencari pemain nomor 10 baru yang akan bermain untuk tim nasional dan ribuan orang muncul. Satu anak sampai naik bus 22 jam. Negara yang besar dengan bakat di mana-mana. Saya mengingat upaya kami mendapatkan Owen Hargreaves, tetapi kemudian merasa kurang puas. Dia fenomenal pada musim panas tahun 2006 dan cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Keane. Kami mulai mencoba mendekati dia. Saya mempelajari riwayat bertandingnya dan lalu merasa sedikit ragu. Saya tidak merasa greget dengan dia. David Gill bekerja keras menjalin kesepakatan dengan Bayern Munchen klub Owen. Saya bertemu agen Owen di final Piala Dunia di Berlin. Orang baik, pengacara. Saya beritahu dia bahwa kami bisa mengembangkan Hargreaves di United. Ternyata hasilnya mengecewakan. Owen tidak punya kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menunjukkan tekad yang cukup untuk mengatasi kendala fisiknya. Saya lebih sering melihat dia memilih latihan ringan ketika berlatih. Pembeliannya adalah salah satu yang paling mengecewakan dalam karir saya. Dia pergi kemana-mana mencari obat untuk berbagai cederanya, Jerman, Amerika, Kanada. Saya rasa dia tak punya keyakinan untuk mengatasi cederanya. Keadaannya memburuk. Dia lama sekali berobat di Amerika. Dia bertemu dengan Hans Müller-Wohlfahrt, dokter klub Bayern Munchen, untuk mengatasi masalah betisnya. Dalam pertandingan-pertandingan yang dia ikuti, saya tidak bermasalah dengan kerjanya. Dia sangat cepat dan memberi operan bagus. Dia bisa bermain sebagai bek kanan, sayap kanan, atau gelandang tengah. Saya memainkan dia sebagai sayap kanan dalam final Liga Champions 2008 melawan Chelsea, dan ketika kami mulai kesulitan menghadapi tiga gelandang Chelsea, saya taruh dia di tengah dan menggeser Rooney ke kanan, dan cara itu mempan. Dia punya nilai, tetapi nilainya hilang karena dia jarang bisa bertanding. Hargreaves memang fantastis untuk tim nasional Inggris di Piala Dunia tahun 2006. Dia menutup lubang, mengejar bola. Pada September tahun 2011, kami dikecam Hargreaves yang merasa dikecewakan oleh staf medis selama bersama kami. Dia mengatakan bahwa kami menggunakan dia seperti kelinci percobaan untuk perawatan tendonitis dan berbagai masalah lutut. Kami menyiapkan pengacara dan bisa saja menggugat dia, tetapi dokter tim tidak merasa tersinggung dan tidak ingin menggugat. Kami lakukan yang terbaik untuk dia. Tetapi, apapun yang dilakukan staf untuk dia, dia punya agenda sendiri. Saya biasa menyapa dia, bagaimana kabarmu pagi ini? Bagus bos, jawabnya. Tetapi, saya pikir saya mau melakukannya sendiri saja. Saya merasa agak tidak enak. Salah satu tuduhannya kepada kami adalah bahwa kami memainkan dia dalam pertandingan melawan Wolves pada awal November tahun 2010, padahal dia sudah minta agar tidak dimainkan. Omong kosong. 3 minggu sebelum pertandingan itu, dia sudah mengatakan kepada kami bahwa dia siap untuk pertandingan tanggal ini dan itu, di tingkat Eropa. Saya tidak mau menampilkan dia di pertandingan Eropa karena dia sudah lama tidak bermain. Ada pertandingan tim cadangan pada minggu itu, yang seharusnya dia ikuti, tetapi dia tidak bermain. Pada pertandingan melawan Wolves, seingat saya, dia tak berkata ada masalah kepada staf kami. Yang saya khawatirkan,
dan saya sampaikan ke Mikpelan, dia bakal cedera ketika pemanasan. Saya pikir dia memberitahu salah satu pemain bahwa dia merasa urat lututnya rada sakit. Ketika dia selesai pemanasan, saya tanya dia, "Kamu tidak apa-apa?" Saya katakan itu untuk meyakinkan dia. Pesan saya, nikmati saja. Dan dia hanya bertahan 5 menit di lapangan. Urat lututnya cedera. Tapi itu bukan kejutan. Ketika mendapatkan dia, ada sesuatu pada dirinya yang saya tidak sukai. Tiap pemimpin yang cakap harus memiliki naluri. Naluri, saya berkata, saya kurang suka ini. Ketika dia datang ke Old Trafford untuk tes kesehatan, saya masih ada keraguan. Dia sangat ramah, hampir terlalu ramah. Kleberson juga membuat saya ragu, karena dia sangat malu-malu, tidak berani menatap mata. Kleberson punya kemampuan, tetapi dia terlalu memperhatikan keinginan bapak mertua dan istrinya. Saya kemudian membaca berita mengenai FA yang akan memudahkan Hargreaves menjadi pelatih. Itu satu hal yang salah, dan tak bakal terjadi di Prancis atau Jerman atau Belanda, di mana diperlukan 3 tahun untuk mendapat kompetensi. Bibi ialah satu-satunya pemain yang pernah saya ambil tanpa pernah saya tonton aksinya. Kami punya pencari bakat yang bagus di Portugal, yang menemukan dia. Bibi tadinya bermain sepak bola bersama para tunawisma dan ikut uji coba di tim divisi 2 Portugal. Dia bermain bagus. Pencari bakat kami memberitahu, kita perlu pantau dia. Lalu, Real Madrid mengincarnya. Saya tahu itu karena Jose Mourinho mengatakan bahwa Real siap merekrutnya, tetapi keburu di balap United. Kami melakukan pertaruhan kecil atas dia, senilai 7 juta euro. Bibi datang dengan keterbatasan, tetapi dia punya bakat. Kakinya fantastis. Dia menendang keras, dengan kedua kaki, tanpa kelemahan. Dia bukan pemain yang lengkap, tetapi kami melatih dia agar lebih baik. Kami pinjamkan dia ke Turki dan dia mengalami cedera urat lutut sesudah 2 minggu. Kami menarik dia dan memasukkannya ke bagian perawatan, lalu ke tim cadangan. Dia kembali baik. Dia berlatih dalam pertandingan singkat, 8 versus 8, dari gawang ke gawang. Di lapangan besar, konsep permainan timnya perlu diperbaiki. Dia pendiam, lumayan bisa berbahasa Inggris, dan punya masa kecil yang keras di jalan-jalan Lisboa. Dengan begitu banyaknya pemain yang datang, saya bangga dengan hasil karya kami bagi mereka yang akhirnya pindah ke klub lain. Pada musim semi 2010, misalnya, ada 72 pemain jebolan pembinaan Man Utd di Skotlandia, Inggris, dan Eropa. 72. Fabio Capello berkata kepada sahabat saya, bahwa jika pemain Man Ut dipakaikan jubah dan topeng sekalipun, dia dapat mengenalinya dari jauh, dan itu pujian. Perilaku dan hasil latihan mereka menonjol. Kami punya 3 di Denmark, 1 di Jerman, 2 di Belgia, dan banyak di Inggris. Ada 6 kiper jebolan Man Utd di luar sana, tidak satu pun yang menembus tim utama kami. Michael Pollitt, Ben Williams, dan Lucas Telle termasuk di antaranya. Kami ahli dalam mengenali pemain-pemain yang bakal menjadi langganan tim utama. Ada sesuatu yang bisa terlihat pada pemain top Manchester United yang memaksa kita menaikkan dia ke tim utama. Darren Gibson adalah contoh seseorang yang membuat kita berada di persimpangan keputusan, apakah dia akan jadi pemain tim utama atau tidak. Pada tahun 2009 sampai tahun 2010 dia berada di tahap di mana kami berisiko bersikap tidak adil terhadapnya. Dia punya kualitas yang beda dengan kebanyakan gelandang saya. Kelebihan utamanya adalah dia dapat mencetak gol dari luar kotak penalti. Satu-satunya yang bisa melakukan itu hanya Scholes, dan Scholes sudah menjelang pensiun. Jadi, keputusannya berat, sebagaimana dengan Tom Cleverley yang sedang dipinjamkan ke Watford dan membuat 11 gol dari luar kotak penalti.
Cleverly tidak punya fisik yang bagus, kurus sekali, tetapi dia seberani singa, kakinya bagus dan dapat mencetak gol. Kata David Hill suatu hari, "Mau kita apakan Cleverly tahun depan? Dia bikin banyak gol di Watford." Jawaban saya, begini, saya mau coba mainkan dia untuk cari tahu apa dia bisa bikin gol buat saya seperti buat Watford. Bisakah dia membuat 6 gol untuk saya? Tak seorang pun yang bisa mencetak setengah lusin gol dari luar kotak penalti dalam semusim di Manchester United. Michael Carrick membuat 5. Jika Cleverly dapat membuat 6 gol dari luar kotak penalti di Liga Premier, maka dia bisa dipertimbangkan. Garis batasnya selalu, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tak bisa dilakukan. Pertanyaan bisanya adalah, bisakah dia membuat saya menang? Jika dia bisa membuat 6 gol, maka saya dapat mengabaikan beberapa kelemahannya. Pada umur 20 atau 21 tahun, kadang pemain mulai mandek. Jika tidak masuk tim utama pada umur itu, mereka bisa jadi kecil hati. Saya pernah mengalaminya ketika masih jadi pemain. Pada umur 21 saya muak dengan ST Johnstone dan mencoba beremigrasi ke Kanada. Saya kecewa dan merasa sepak bola bukan untuk saya. Saya tidak bisa kemana-mana. Di tim cadangan United, kami bertemu dilema itu sepanjang waktu. Kami pinjamkan pemain ke tim lain dengan harapan mereka kembali dalam keadaan lebih baik, tetapi kami sering menempatkan mereka di tingkat yang lebih tepat dengan keahlian mereka dalam jangka panjang, supaya dapat meneruskan karir. Kami bangga bisa memberi tempat lain bagi ke-72 pemain yang tadi saya sebut. Mereka yang berhasil menembus tim utama menunjukkan hal-hal yang membuat kita yakin bahwa mereka pantas berada di tingkat itu. Welbeck salah satu contohnya. Pernah saya berkomentar bahwa dia bisa masuk tim nasional Inggris Piala Dunia 2010 yang diasuh Fabio Capello, tetapi dia punya masalah dengan laju pertumbuhan. Pada umur 19, dia masih dalam masa pertumbuhan untuk semakin tinggi dan mendapat masalah dengan lututnya. Saya beritahu dia agar berhati-hati dalam sesi latihan dan simpan yang terbaik untuk pertandingan. Nantinya dia bisa mencapai tinggi 1,9 meter. Dia benar-benar pemain bagus. Sangat percaya diri. Saya menyeletuk ke dia, "Kapan-kapan saya akan hajar kamu," saking sombongnya dia, dan dia menjawab, "Kalau memang pantas, silahkan." Dia bisa menjawab apa saja. Satu hal yang selalu ada dalam diskusi mengenai pemain muda adalah apakah mereka dapat menanggung tuntutan khalayak Old Trafford dan pendeknya kesabaran media. Akankah mereka tumbuh atau menyusut dalam kaus United? Kami tahu mengenai semua pemain muda binaan yang masuk tim utama United, dari tempat latihan, dari tim cadangan. Ketika seorang pemain lulus dari tingkat tim muda atau cadangan, kami berusaha mengetahui temperamennya, sifatnya, dan kemampuannya. Tetapi, kalau kami membeli pemain dari luar, kami kurang tahu siapa mereka sebenarnya. Sekeras apapun kami meneliti latar belakang mereka, dan uniknya permainan di United bisa mengacaukan beberapa pemain impor. Pada tahun 2009 sampai tahun 2010, kami sedang memantau Javier Hernandez berjulukan Chicharito, artinya kacang kecil. Dia berumur 21 ketika itu. Kami kirim seorang pencari bakat ke Meksiko selama 1 bulan. Informasi yang kami dapat adalah bahwa dia betah di rumah dan enggan meninggalkan Meksiko. Perwakilan kami di sana membantu kami meneliti latar belakangnya serinci mungkin. Pendukung United itu kadang-kadang aneh. Kami bisa membeli pemain dengan harga 2 juta pound dan beberapa penggemar bakal menganggapnya sebagai tanda kelemahan dan turunnya standar. Gabriel Obertan ada di kisaran harga itu. Dia cepat seperti kilat, tetapi, di depan gawang lawan kadang larinya tak terarah. Dia perlu menyesuaikan kecepatan dan otak, agar bisa menusuk di depan gawang.
Mame Biram Diouf direkomendasikan oleh Ole Gunnar Solskjaer melalui koneksinya di klub Molde, Norwegia. Hannover 96 dan Eintracht Frankfurt mulai mengincar dia ketika kami menunjukkan ketertarikan. Jadi, kami kirim Ole dan seorang pejabat klub untuk membeli dia dengan harga 4 juta euro. Lagi-lagi latar belakangnya tak bermasalah, tetapi dia tak pernah menyatu dengan tim. Chris Smalling dibeli dari Fulham pada Januari tahun 2010. Rencananya dia bakal bergabung dengan kami pada awal musim tahun 2010 sampai tahun 2011. Dia tadinya bermain di tim non-liga Maidstone sampai tahun 2008, tetapi Roy Hodgson sangat menyukainya di Fulham. Harganya sekitar 10 juta pound. Kami bergerak membeli dia ketika Rio Ferdinand mulai mendapat masalah punggung dan bagian tubuh lain. Kami mencari bek tengah di mana-mana. Kami memantau semuanya sepanjang musim tahun 2009 sampai tahun 2010 dan menganggap Smalling muda bisa tumbuh menjadi pengganti Rio. Dalam jangka panjang, saya dapat membayangkan pertahanan yang digalang Chris Smalling dan Jonny Evans. Kita tentu tidak bisa puas dengan status masa jaya. Semakin lama saya ada di klub, semakin jauh saya kuo, bahkan pada memandang ke depan. Regenerasi adalah tugas sehari-hari. Satu malam di Moskwa, sebelum final Liga Champions Eropa di Moskwa pada tahun 2008, saya memegang rekor adu penalti terburuk. Saya kalah adu penalti di 2 semifinal di Aberdeen, 1 pertandingan Eropa di Aberdeen, 1 pertandingan Piala FA melawan Southampton di Old Trafford, 1 final Piala FA melawan Arsenal, dan 1 pertandingan Eropa di Moskwa. 6 kali kalah dan 1 kali menang menjadi konteks ketika Carlos Tevez menaruh bola di titik penalti pada awal adu penalti melawan Chelsea di kota asal Roman Abramovich. Dengan riwayat seperti itu, kiranya saya tak bisa optimis. Semua kekecewaan terdahulu hadir dalam kepala saya selagi pertandingan berlanjut sesudah perpanjangan waktu ke jam dini hari sesudah dimulai pada pukul 10.45 malam. Ketika Van der Sar menangkap tendangan penalti Nicolas Anelka dan membuat kami menjadi juara, saya nyaris tak berdiri dari bangku karena tidak percaya kami menang. Saya tak bergerak beberapa lama. Cristiano Ronaldo masih terkapar sambil menangis di lapangan karena tendangan penaltinya meleset. Pelatih kiper kami sudah menyusun analisis video yang dibutuhkan, dan menampilkan data kemungkinan cara pemain-pemain Chelsea melakukan tendangan penalti untuk Van der Sar. Selama beberapa hari kami membahas urutan penendang penalti. Semuanya bagus, selain Ronaldo, yang sebenarnya sudah berkali-kali membuat gol penalti sepanjang musim. Eksekusi Giggs lah yang terbaik, keras dan rendah, membentur sisi dalam tiang gawang. Hargreaves menjebloskan bola ke pojok atas. Nani agak beruntung karena kiper Chelsea sempat menyentuh bola dan seharusnya bisa menyelamatkan gawang. Carrick menendang lurus. Ronaldo ragu dan sempat berhenti. John Terry hanya perlu menjebol gawang kami untuk membuat Chelsea menang. Ketika itu saya terdiam dan mencoba tenang sambil berpikir, apa yang akan saya katakan kepada para pemain. Saya tahu harus berhati-hati dalam memilih kata apabila nanti kalah. Kiranya tak adil membantai mereka sesudah final Eropa, kata saya kepada diri sendiri, karena mereka sudah bekerja keras sekali untuk mencapainya, dan ini saat-saat sangat emosional bagi mereka yang berjuang. Ketika Terry gagal mencetak gol penalti dan adu penalti memasuki masa sudden death, optimisme saya kembali ada. Penalti Anderson, yang pertama di tahap penentuan, telah mengangkat semangat para supporter kami karena dia berlari ke arah mereka untuk merayakannya dan mereka bersorak-sorai lagi. Adu penalti dilakukan di dekat tempat supporter kami, sehingga kami diuntungkan. Boleh dikata final Liga Champions 2008 bukan final Eropa biasa. Pertama-tama, zona waktunya tidak biasa, sehingga pertandingan harus dimulai pukul 10.45 malam waktu setempat.
Saya selalu ingat juga bahwa hujan membuat saya basah kuyup, sehingga saya menghadiri pesta kemenangan dengan sepatu training sambil dicela-cela para pemain. Saya seharusnya membawa sepatu cadangan. Pestanya dimulai antara pukul 4 atau 5 pagi. Makanannya kurang enak, para pemain memberi hadiah kepada Giggs untuk merayakan keberhasilannya memecahkan rekor penampilan Bobby Charlton. Final Liga Champions 2008 adalah pertandingan ke-759 Giggs. Di panggung, namanya dinyanyikan. Pertandingannya sendiri adalah drama bagus yang menyuguhkan beberapa penampilan hebat di tim kami. Saya pikir Wes Brown mengalami salah satu pertandingan terbaiknya untuk United di sana. Dia menyiapkan gol pembuka Ronaldo dengan umpan silang yang dahsyat. Di semifinal, Chelsea memainkan Michael Essien di posisi bek kanan, dan ketika menonton tim Avram Grant beraksi, saya memutuskan untuk memainkan Ronaldo sebagai sayap kiri untuk menyusahkan Essien yang aslinya adalah gelandang. Ronaldo mengalahkan lompatan Essien dan mencetak gol, jadi rencana kami berhasil. Tentunya sulit bagi seorang gelandang yang dijadikan bek kanan untuk melawan penyerang sebrilian Ronaldo, dan Ronaldo membuat dia jadi bulan-bulanan. Pindahnya Ronaldo ke kiri membuat seseorang harus menggantikannya di kanan. Saya memilih Hargreaves, yang gesit, bertenaga, dan dapat mengumpan silang. Dia bermain baik dalam peran itu. Di posisi gelandang tengah kami mainkan Scholes dan Carrick, walaupun Scholes harus keluar karena hidungnya berdarah. Napasnya tersendat. Giggs menggantikannya dan mulai merajalela. Meski ada gegar budaya di Moskwa dan di hotel, persiapan kami lancar. Di semifinal kami mengalahkan Barcelona, seri 0-0 di Barcelona, lalu menang dengan selisih 1 gol di kandang kami. Gol Scholes luar biasa, tendangan keras dari jarak 23 meter. Dalam 20 menit pertama di Camp Nou kami bermain baik, seperti yang sering kami lakukan kalau melawan Barcelona. 1 tendangan mengenai mistar gawang dan 1 penalti meleset. Ketika mereka mulai menguasai pertandingan, kami mundur ke kotak penalti, yang bisa saja kami lakukan lagi di final 2009 dan 2011 andai saya tidak bertekad menang dengan cara kami yang biasa. Sebut saja itu taktik naif kalau mahu, tetapi saya punya pendapat sendiri. Kami mencoba memperkuat filosofi kami untuk menang dengan cara yang benar. Yang saya ingat pada 2 semifinal itu, kami mengalami banyak saat menegangkan. Kami berada di batas kotak penalti atau di dalamnya, berusaha keluar. Di Old Trafford, ketika kedudukan imbang, kami seharusnya menang lebih besar, dengan serangan balik yang bagus. Ketika mereka memainkan Thierry Henry pada 15 menit terakhir, mereka mengepung kami di kotak penalti. Saya belakangan menyebutnya sebagai contoh terbaik ketika para pendukung berada di belakang pemain kami. Tiap kali bola bisa dibuang dari kotak penalti kami, penonton bersorak, tak seperti biasanya. 1 tembakan Henry meleset, kami menunjukkan karakter. Tim menanggung tekanan besar sambil memelihara konsentrasi. Sesudah pertandingan saya katakan, mereka tak mungkin menyerah di sini. Mereka harus jantan, dan mereka bersikap jantan ketika bertanding. Kami selalu merasa bisa menambah 1 lagi gelar juara Champions Eropa sesudah 1968 dan 1999. Asalkan dapat mengendalikan bola dengan cepat di Moskwa, dan itu yang kami lakukan sejak awal. Permainan kami penuh semangat dan kreasi, dan kami bisa saja unggul 3 atau 4 gol. Saya mulai berpikir akan terjadi pembantaian. Namun, gol bisa membalik arah pertandingan, dan Chelsea mendapat keberuntungan sebelum turun minum, menyamakan kedudukan melalui Frank Lampard, yang membuat kami waspada lagi. Chelsea membaik dan unggul selama 25 menit di babak kedua. Tendangan Drogba mengenai tiang gawang. Itu pertanda bagi saya agar cepat memikirkan cara memegang kendali lagi dalam pertandingan.
Saya kirim Rooney ke sayap kanan dan Hargreaves ke tengah, sehingga kami unggul lagi. Menjelang akhir babak kedua kami lebih mendominasi. Ketika terlibat dalam gelora peristiwa langsung di lapangan, kita jadi tak tahu apakah tontonan di depan kita itu menarik atau tidak. Tetapi, semua orang menganggapnya tontonan hebat, salah satu final Liga Champions terbaik. Puas rasanya menjadi bagian dari penampilan yang mengangkat nama Liga Inggris. Saya harus memuji Edwin van der Sar karena kecerdasannya dalam menghentikan tembakan. Sewaktu Anelka berlari kecil ke titik penalti, saya berpikir lompat ke kiri. Di dua tendangan penalti sebelumnya, satu tidak masuk oleh Terry dan satu masuk oleh Kalou, Edwin melompat ke kanan. Jadi, ketika Anelka bersiap, barangkali dia bertanya kepada diri sendiri, dia mau melompat kemana ya, kanan atau kiri? Ya, penalti Anelka memang buruk, tetapi Edwin memilih arah lompatan yang benar ke kanan. Avram Grant orang yang baik, yang selalu saya takutkan, dia boleh jadi tak cukup kuat untuk para pemain Chelsea. Perilaku mereka di final buruk, malas-malasan keluar dari ruang ganti pada babak kedua, menghina wasit ketika kembali ke ruang ganti. Satu tim seharusnya keluar berbarengan, bukan satu persatu dengan bermalas-malasan. Wasit sudah menyuruh mereka agar cepat, tetapi mereka mengabaikan dia. Mereka berulah pada waktu istirahat. Boleh jadi wasit waktu itu mengingat kembali ketika dia mengartu merahkan Drogba. Kartu merah untuk Drogba keluar sesudah dia bentrok dengan Carlos Tevez, dan Vidic datang untuk membantu rekan setimnya. Tangan Drogba terangkat untuk menowel wajah Vida. Kalau tangan sudah diangkat, tidak ada pilihan lain. Setahu saya, wasit bertanya kepada penjaga garis, siapa yang melakukan pelanggaran. Dan Drogba pun dikeluarkan. Ketika itu kami sudah pulih dan kembali menguasai pertandingan. Dikeluarkannya Drogba bukan titik balik. Satu tembakan Giggs ditangkis di depan gawang. Kami menciptakan beberapa peluang pada perpanjangan waktu dan seharusnya bisa menghentikan Chelsea. Menurut saya, Chelsea bermain untuk mengincar hasil seri dan memilih berjudi di adu penalti. Walaupun akhirnya dikeluarkan malam itu, Drogba selalu menyulitkan kami. Dia besar dan kuat, tetapi yang paling menarik perhatian saya adalah bakatnya membuat gol spektakuler, misalnya sambil berputar dari jarak 27 meter. Saya kaget melihat dia tak dimainkan sejak awal ketika Chelsea melawan kami pada minggu-minggu terakhir masa kerja Carlo Ancelotti. Torres menjadi pilihan utama, tetapi Drogba lalu dimasukkan, membuat gol, dan mengembalikan Chelsea dalam pertandingan. Dalam tim Chelsea yang jadi lawan berat kami itu, penjaga gawang Peter Cech adalah salah satu yang luar biasa. Seharusnya saya mengambil dia ketika saya dapat kesempatan, waktu dia berumur 19 tahun. Justru Chelsea yang mengambilnya pada musim panas itu, dengan harga 8 juta pound. John Terry selalu berpengaruh dalam tim Chelsea. Ashley Cole selalu memberi energi untuk maju. Dan Frank Lampard sangat bisa diandalkan serta konsisten dari belakang ke depan. Dia sedikit menghindari kerja bertahan pada masa puncaknya, tetapi dia selalu hadir di seluruh lapangan dan nyaris tidak pernah dimainkan. Bersama Drogba, mereka menjadi inti 5 dasar. Mereka sangat menonjol di ruang ganti. Sebelum pertandingan saya tidak pernah merasa Chelsea lebih tertekan daripada kami, karena Abramovich berasal dari Moskwa dan dia memang ada di sana, menonton hasil investasi raksasanya. Saya tidak melihat itu sebagai salah satu faktor dalam pertandingannya. Keamanan menjadi perhatian utama saya. Moskwa adalah kota penuh misteri. Saya pernah membaca buku-buku mengenai revolusi Rusia dan Stalin, yang lebih parah daripada para Tsar, membantai rakyatnya sendiri untuk membangun pertanian kolektif. Kami membawa 2 juru masak, dan makanannya secara umum lumayan, tak seperti di Roma yang tak memuaskan.
Musim itu sangat gemilang bagi Cristiano Ronaldo. 42 gol untuk pemain sayap. Di beberapa pertandingan dia bermain sebagai penyerang tengah, tetapi dia selalu berposisi di sayap dalam sistem kami. Di tiap pertandingan dia bakal menciptakan 3 peluang bagi dirinya sendiri. Saya menonton dia di Real Madrid pada satu malam dan dia menembak ke gawang kira-kira 40 kali. Tetapi, yang terpenting, hasil di Moskwa itu melegakan, karena saya selalu berkata bahwa Manchester United harus berprestasi lebih besar di Eropa. Gelar juara tahun 2008 adalah gelar juara Liga Champions ketiga kami dan membuat kami mendekati rekor Liverpool yang telah meraih 5 kali. Saya selalu merasa kami bakal mengimbangi rekor Liverpool dalam waktu yang masih masuk akal, bahkan sesudah 2 kali dikalahkan Barcelona di final Liga Champions pada tahun 2009 dan tahun 2011, karena kami telah menjadi makin ditakuti di Eropa. Andai kami menang di salah satu final itu, kiranya kami mencapai 4 kali juara Champions, setara dengan Bayern Munchen ketika itu dan Ajax. Pada saat kemenangan kami, tidak ada champagne di Stadion Luzhniki. Karena itu, kami meminta staf kami untuk pergi ke bar membeli semacam minuman bersoda. Entah apa minumannya. Saya tidak bisa menawari Anda segelas champagne. Saya meminta maaf ke Andy Rosbach, yang datang ke ruang ganti kami untuk memberi ucapan selamat. Apapun isi botol-botol itu, kami mengocoknya dan menyemburkannya. Semua serba riang dan konyol, para pemain saling bercanda. Saya senang dan bangga pada mereka. Saya basah kuyup karena terguyur hujan, dan harus ganti baju training. Saat itu tidak ada tanda-tanda kehadiran Abramovich dan saya tak ingat lagi apa ada pemain Chelsea yang mampir ke ruang ganti kami. Final 1999 di Barcelona, ketika kami mengalahkan Bayern Munchen, bertepatan dengan ulang tahun mendiang Sir Matt Busby. Kadang kita berharap nasib baik menaungi kita, atau Matt tua memandangi kami dari langit. Saya tak percaya kebetulan, tetapi takdir itu benar ada, dan saya bertanya-tanya apakah takdir berperan dalam kedua kemenangan kami. Matt telah membawa klub kami ke Eropa ketika Liga Inggris menentangnya. Sikap Matt terbukti benar karena persepakbolaan Inggris berkali-kali berjaya di Eropa. Dengan satu piala penting di tangan, kita harus selalu membeli pemain untuk menyegarkan kembali tim dan menghindari risiko mandek. Pada minggu-minggu sesudah pertandingan di Moskwa, kami menambahkan Dimitar Berbatov ke tim kami. Berbatov sudah ada di daftar sasaran kami sebelum dia pindah ke Spurs. Dia punya banyak bakat, keseimbangan bagus, ketenangan ketika membawa bola, dan rekor mencetak gol yang cemerlang. Umurnya pas, jangkung, atletis. Saya merasa kami perlu ketenangan di depan gawang, pada barisan penyerang. Tetapi, proses pembeliannya membuat kami bermasalah dengan Daniel Levy, ketua Spurs, sehingga kami jadi enggan mengambil pemain Spurs lagi. Itu kedua kalinya kami ke sana sesudah membeli Michael Carrick. Bikin pusing. Daniel tak bisa diajak memandang dua sisi permasalahan. Dia hanya mempertimbangkan dirinya, Tottenham, dan tak ada lain. Itu tidak buruk menurut klubnya. Psikologi. Pertama-tama, kita harus katakan kebenaran. Tak ada yang salah kalau kita menunjukkan kenyataan kepada pemain yang sudah kehilangan performanya. Dan yang saya katakan kepada siapapun yang kepercayaan dirinya mulai goyah adalah bahwa kita ini Manchester United, dan kita tidak boleh jatuh ke tingkat tim lain. Ketika harus berbicara dengan pemain yang prestasinya tidak sesuai harapan, boleh jadi saya berkata, itu tadi sampah. Tetapi, saya melanjutkannya dengan, untuk ukuran pemain sehebat kamu. Lanjutannya itu berfungsi untuk membantu mereka bangun sesudah pukulan awal. Kritik, lalu imbangi dengan dukungan. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu bisa lebih baik. Pujian terus-menerus terdengar palsu. Pemain bisa melihatnya.
Salah satu bagian utama dalam hubungan manajer dan pemain adalah bahwa manajer harus membuat pemain bertanggung jawab atas tindakannya, kesalahannya, tingkat penampilannya, dan hasilnya. Kita semua ada dalam industri yang mementingkan hasil. Kadang kemenangan yang pas-pasan lebih berarti bagi kami daripada kemenangan 6-0 dengan 1 gol dari 25 operan. Intinya, Manchester United harus menang terus. Budaya menang itu hanya dapat dipelihara jika saya menjelaskan kepada pemain apa pendapat saya mengenai penampilannya dalam suasana kejujuran. Dan kadang saya bakal keras dan agresif. Saya katakan kepada pemain, apa yang dituntut klub dari dia. Pesan saya kepada manajer-manajer muda, jangan cari konfrontasi. Jangan pernah mencarinya. Saya bertaruh, konfrontasi itu akan datang sendiri. Jika manajer ribut dengan pemain, maka pemain berada di posisi bertahan, dan itu memberinya kelebihan. Ketika mantan kapten Aberdeen, United, dan Skotlandia, Martin Buchan menjadi manajer Burnley, pada Sabtu pertama bekerja dia sudah menonjok kapten tim Burnley. Itu awal yang bagus Martin, kata saya ke dia. Dia orang yang sangat berprinsip, Martin Buchan. Ketika masih jadi pemain, dia pindah ke Oldham dan diberi uang transfer 40.000 pound, jumlah yang cukup banyak waktu itu. Sesudah kesulitan bermain bagus, dia mengembalikan 40.000 pound itu ke dewan pengurus. Dia tidak mau menerima uang yang menurutnya tidak layak dia dapat. Bayangkan itu terjadi hari ini. Secara umum, sepanjang karir saya, orang selalu menganggap saya punya strategi rumit Machiavellian. Sebenarnya saya tidak berniat menguasai ilmu hitam. Saya memang kadang-kadang mencoba trik. Berkomentar bahwa kami selalu mengakhiri musim dengan laju lebih tinggi dan tekad lebih kuat dapat dianggap sebagai perang pikiran, dan saya heran melihat Carlo Ancelotti, manajer Chelsea, menggunakannya juga pada musim dingin tahun 2009. Kalau tak salah dia berkata, menurut Alex, United lebih kuat pada paruh kedua musim, tetapi kami juga begitu. Saya melakukannya setiap tahun. Tunggu saja paruh kedua musim, kata saya. Dan itu selalu ampuh. Kata-kata itu meresap dalam benak pemain kami dan menakut-nakuti lawan. Paruh kedua musim, United akan datang dengan kekuatan penuh, menghadirkan neraka bagi lawan. Ramalan yang jadi kenyataan. Mengetok-ngetok arloji juga satu strategi psikologis. Saya tidak memperhatikan waktu terus-menerus dalam pertandingan. Saya memeriksanya hanya sekali-sekali, tetapi menghitung berapa lama seharusnya tambahan waktu diberikan sampai pertandingan berakhir itu susah. Ini kuncinya. Yang penting adalah efeknya kepada tim lawan, bukan tim kami. Kalau melihat saya mengetok-ngetok arloji, lawan mulai merasa ngeri. Mereka bakal segera berpikir bahwa tambahan waktu yang diberikan adalah 10 menit. Semua orang tahu United punya keahlian khusus mencetak gol pada saat-saat akhir. Kalau melihat saya menunjuk arloji, lawan-lawan kami merasa mereka harus bertahan terhadap serangan kami dalam waktu yang terasa panjang sekali. Kiranya mereka merasa dikepung. Mereka tahu kami tak pernah menyerah dan spesialisasi kami adalah drama saat-saat akhir. Clive Tildesley mengatakan, dalam komentarnya di tayangan final Liga Champions 1999 di ITV, bahwa pada awal perpanjangan waktu, United selalu membuat gol, sebagaimana kata-kata Kenneth Wolstenholme pada final Piala Dunia 1966. Mereka pikir semuanya sudah selesai, dan sekarang memang sudah selesai. Itu baru namanya perang pikiran. Ada dimensi psikologis juga ketika kita menangani pemain. Ada gunanya juga menatap langsung mata pemain yang berperilaku keliru. Dulu saya pernah muda, jadi saya coba taruh diri saya di posisi mereka. Kalau berbuat salah, tinggal tunggu hukuman. Mungkin terpikir apa yang mau dia katakan, atau apa yang mau dikatakan ayah saya.
Tujuannya adalah membuat dampak sebesar mungkin. Apa yang kiranya membuat dampak terbesar bagi saya pada tahap itu? Manajer punya keuntungan karena tahu bahwa para pemain ingin bermain. Mereka semua pada dasarnya ingin bermain di lapangan. Jadi, jika mereka tidak dimainkan, itu sama saja mencabut nyawa mereka. Itulah senjata pamungkas manajer, kekuasaan terbesar yang dimilikinya. Dalam insiden Frank McGarvey di ST Milan, saya konsisten ketika berkata ke dia, "Kamu tidak akan main lagi." Dia percaya itu. Selama 3 minggu dia percaya itu. Dia akhirnya mengemis-ngemis ke saya minta diberi kesempatan lagi. Dia pikir semua kekuasaan berada di tangan saya. Kebebasan berkontrak belum marak ketika itu. Orang selalu bicara mengenai perang pikiran saya. Tiap kali saya berkomentar sesuatu, banyak analis yang mencari-cari makna terselubungnya, padahal dalam 98%-nya tidak ada makna terselubung. Tetapi, tekanan psikologis ada gunanya. Tahayul pun ada gunanya, karena semua orang punya tahayul yang dipercayainya. Seorang perempuan berkata ke saya di balapan kuda Haidok pada suatu hari di tahun 2010, "Saya lihat Anda di televisi dan Anda serius sekali, tetapi di sini Anda tertawa-tawa dan menikmati." Kata saya ke dia, "Well, apa Anda tak ingin saya serius ketika bekerja? Pekerjaan saya mengutamakan konsentrasi. Semua yang terjadi dalam otak saya harus bermanfaat bagi pemain. Saya tidak boleh membuat kesalahan. Saya tidak mencatat, saya tidak mengandalkan bukti video, dan saya harus benar. Ini urusan serius dan saya tak mau membuat kesalahan." Tentu saja, saya membuat banyak kesalahan. Dalam satu semifinal Liga Champions melawan Borussia Dortmund, saya yakin Peter Schmeichel telah berbuat kesalahan. Tetapi, waktu itu saya tidak memakai kacamata ketika mengawasi pertandingan. Kata Peter, "Bolanya memantul." "Memantul apanya?" Sanggah saya, "Tidak memantul." Saya menonton kembali video pertandingan itu dan melihat bahwa bolanya memang berubah arah secara mendadak. Jadi saya mulai memakai kacamata ketika mengawasi pertandingan. Saya tidak boleh membuat kesalahan seperti tadi lagi, yang tentu saja memalukan. Jika saya bertanya kepada pemain bertahan, "Kenapa kamu mencoba menjebak dia dengan offside?" Dan jawabannya, "Saya tidak mencoba menjebak dia dengan offside," maka saya perlu tahu bahwa pernyataan saya benar. Tidak masuk akal apabila pemain diberi kesempatan berkata kepada diri sendiri, "Manajer tidak mengerti apa yang saya katakan." Jika mereka kehilangan kepercayaan kepada pengetahuan kita, maka mereka pun akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Pengetahuan fakta harus selalu dijaga sepanjang waktu. Kita harus akurat dalam berbicara kepada pemain. Mencoba memastikan kebenaran juga bisa asyik. Tidak semuanya adalah pencarian kebenaran. Satu permainan yang biasa kami lakukan adalah mencoba menebak 11 pemain yang diturunkan lawan. Pada satu malam, saya membuat prediksi dengan yakin mengenai siapa saja yang bakal tampil melawan kami. Ketika tim lawan tampil, dalam pertandingan Liga Champions itu, Rene Melenstein mengumumkan, "Bos, mereka membuat 6 perubahan." Saya terpaku, lalu melihat kesempatan. Kemarahan bisa mengeluarkan saya dari posisi terjepit. "Kalian lihat ini," seru saya ke para pemain. "Mereka meremehkan kita. Mereka pikir bisa datang ke sini dengan tim cadangan." Satu pengalaman awal saya adalah melawan Coventry di Piala FA, di Old Trafford, sesudah kami menyingkirkan Man City di babak ketiga. Seminggu sebelumnya, saya menonton Coventry versus Sheffield Wednesday. Anda tidak bakal percaya betapa buruk permainan Coventry dalam pertandingan itu. Archie Knox dan saya pulang tanpa khawatir. Tetapi, apa yang terjadi? Coventry brilian ketika menghadapi kami di Old Trafford. Tim-tim yang datang ke kandang kami sering berubah taktik yang berbeda,
motivasi yang berbeda, segalanya. Dari pelajaran-pelajaran awal itu, saya belajar untuk selalu bersiap menghadapi tim terbaik lawan, taktik terbaik, penampilan terbaik dalam pertandingan kandang, dan memastikan mereka tak menguasai pertandingan. Tim-tim kuat selalu datang ke Old Trafford dengan niat menyulitkan kami. Terutama Arsenal, Chelsea sampai batas tertentu, dan sering kali Liverpool. City, ketika era Sheikh Mansur dimulai, juga mulai datang dengan ambisi yang kelihatan lebih tinggi. Klub-klub yang dimanajeri mantan pemain Manchester United juga akan lebih berani. Sunderland yang diasuh Steve Bruce, misalnya, tidak malu-malu di kandang kami. Panjangnya karir saya akhirnya membuat saya kebal terhadap bisik-bisik dan spekulasi yang mencengkeram manajer lain sesudah kalah 3 kali berturut-turut. Keberhasilan telah melindungi saya dari tuntutan pemecatan yang diserukan media. Itu bisa terjadi di klub lain, tetapi tidak kepada saya. Saya dengan itu mendapatkan kekuatan di ruang ganti. Dan keuntungan itu langsung sampai ke pemain. Manajer tidak akan pergi, jadi pemain pun tidak akan pergi. Para pelatih dan staf juga tidak akan pergi karena manajer tidak kemana-mana. Stabilitas kesinambungan jarang ada dalam persepakbolaan modern. Dalam masa sulit kami tidak panik. Kami mungkin tidak suka menghadapi masa-masa sulit, tetapi kami tidak panik. Saya juga suka berpikir bahwa kami sadar akan semangat pertandingan. Pada satu malam di tahun 1990-an, Johan Cruyff berkata kepada saya, "Kamu tidak akan jadi juara Eropa." "Kenapa? Kamu tidak curang dan tidak menyogok wasit," katanya. Saya jawab, "Kalau memang seperti itu, ya biar saja." Sikap keras dibutuhkan dalam sepak bola profesional dan saya mempelajarinya sejak awal. Misalnya Dave Mackay, saya bermain melawan dia ketika berumur 16 tahun. Waktu itu saya pemain Queen's Park, di tim cadangan. Dave baru sembuh dari patah jari kaki dan berlatih di tim cadangan Hearts, yang sedang kuat pada tahun-tahun itu. Saya bermain sebagai penyerang kiri dalam dan dia sebagai gelandang sayap kanan. Dengan dadanya yang bidang, saya mengawasi dia yang sedang melakukan pemanasan. Bola pertama datang ke saya dan dia langsung menerjang saya. Waktu itu adalah pertandingan tim cadangan. Saya pikir, saya tidak mau jadi bulan-bulanan. Kali berikutnya kami berhadapan, saya menghadang dia. Dave memandangi saya dengan dingin dan berkata, "Kamu masih mau main dalam pertandingan ini? Kamu tadi menendang saya," kata saya dengan gagap. "Saya akan tackle kamu," kata Dave. "Kalau kamu saya tendang, kamu baru bisa merasakannya." Sesudahnya saya jadi takut melihatnya. Padahal, biasanya saya tak takut siapapun. Dia punya aura yang luar biasa. Pemain hebat. Saya punya foto dia bergelut dengan Billy Bremner di kantor saya. Saya pernah mengambil risiko dan iseng bertanya kepada dia, "Apa kamu menang dalam pertarungan itu?" Saya hadir di Hampden Park ketika sedang diadakan pemilihan tim terbaik Skotlandia sepanjang masa dan nama Dave tak muncul. Semua orang jadi malu. Saya dapat mengkritik tim saya di depan umum, tetapi saya tak dapat memarahi orang per orang sesudah pertandingan di depan media. Supporter harus tahu kapan saya tak senang dengan hasil pertandingan. Tetapi, bukan kepada individu. Semuanya bersumber dari Jock Stein, saya selalu bertanya kepadanya mengenai semuanya. Di Celtic dia selalu sangat bersahaja. Sampai-sampai menyebalkan, ketika saya bertanya kepada dia mengenai Jimmy Johnstone atau Bobby Murdoch, saya mengira dia akan merasa berjasa dalam pemilihan tim atau taktik, tetapi Jock justru berkata, "Oh, Jimmy bermain bagus sekali hari ini." Tak pernah dia memuji diri sendiri. Saya ingin dia mengatakan, sekali saja, "Well, saya memutuskan untuk memainkan 4-3-3 hari ini dan ternyata itu mempan." Tetapi, saking bersahajanya, dia tidak bisa melakukan itu.
Jock tidak ikut dalam perjalanan Celtic ke Amerika sesudah mengalami tabrakan mobil, dan asistennya Sean Fallon memulangkan 3 pemain karena berbuat tidak pantas. Tidak, saya tidak akan melakukan itu, dan itu saya katakan ke Sean, kata Jock ketika saya minta dia menjelaskan apa yang mungkin akan dia lakukan. Kita bisa mendapatkan banyak musuh kalau melakukan itu, katanya. Tetapi, supporter bisa maklum, bantah saya. Lupakan supporter, kata Jock. Para pemain itu kamu pikir ada ibu yang menganggap anaknya sendiri nakal, punya ibu, istri, saudara, ayah, teman pemain, semuanya bisa kecipratan. Dia menambahkan, selesaikan semua permasalahan di kantor. Kadang es sama ampuhnya dengan api. Ketika Nani dikartu merahkan dalam pertandingan di Villa Park pada 2010, saya tidak berkata apa-apa ke dia, saya biarkan dia menderita. Dia terus memandangi saya minta dihibur. Saya tahu dia tak sengaja melakukan apa yang dia lakukan. Ketika diwawancarai di TV, saya menyebutnya naif. Saya mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, tetapi dia menekel dengan 2 kaki dan itu memang pelanggaran yang membuat pemain harus dikeluarkan. Jelas tidak ada kerusakan yang bertahan lama. Saya hanya katakan bahwa dia membuat kesalahan ketika menekel, sebagaimana kita semua pernah lakukan, karena sepak bola itu emosional. Orang menganggap bahwa saya selalu mengobarkan perang psikologis terhadap Arsene Wenger, selalu mencoba menimbulkan ledakan dalam otaknya. Saya tidak berpikir bahwa saya sengaja memprovokasi dia. Tetapi, sekali-sekali saya memang menggunakan taktik pikiran berupa komentar-komentar, dengan menyadari bahwa pers bakal melihatnya sebagai serangan psikologis. Saya ingat Brian Little, ketika menjadi manajer Aston Villa, menelepon saya mengenai satu komentar saya sebelum kami bertanding. Apa maksudnya itu? Tanyanya. Tidak ada maksud apa-apa, kata saya. Saya heran. Saya pikir kamu sedang bermain pikiran lagi, kata Brian. Rupanya ketika selesai menelepon pun Brian tidak bisa berhenti berpikir, apa yang sedang dilakukannya. Apa yang sebenarnya mau dia katakan. Walaupun mengganggu tim lawan itu dapat membantu saya, seringkali saya mengganggu tim lawan tanpa sengaja, atau tanpa sadar saya sudah melakukannya. Barcelona tahun 2009 sampai tahun 2011, kecil itu indah. Barcelona adalah tim terbaik yang pernah menghadapi tim Manchester United yang saya arsiteki. Paling baik, mereka membawa mentalitas yang tepat ke dalam pertandingan. Kami punya pemain gelandang seperti Patrick Vieira, Roy Keane, Brian Robson, orang-orang kuat, pejuang, dan pemenang. Sementara di Barcelona ada pemain-pemain mungil, dengan tinggi badan tidak sampai 1,7 meter, tetapi berani seperti singa, selalu bisa merebut bola, dan tidak dapat diganggu. Prestasi Lionel Messi, Xavi, dan Andres Iniesta itu menakjubkan bagi saya. Tim Barcelona yang mengalahkan kami di Wembley pada final Liga Champions 2011 lebih unggul daripada tim Barcelona yang menaklukkan kami di Roma 2 tahun sebelumnya. Tim 2011 berada di puncak kemampuan dan sudah sangat matang dalam persepakbolaan. Di kedua final itu saya harus bergulat dengan pengetahuan bahwa kami sendiri tim bagus tetapi menghadapi satu tim yang bertanding lebih baik di final daripada kami. Ingin saya mengulangi lagi final di Roma 1 hari sesudahnya. Langsung besoknya, ada suasana luar biasa di Stadio Olimpico Roma, pada malam yang indah, dan itulah pertama kalinya saya kalah di final Eropa sesudah 5 final sebelumnya saya menang. Menjadi juara kedua itu menyakitkan ketika kita tahu bisa mendapat hasil lebih baik. Keberanian adalah syarat mutlak untuk menghadapi tim Barcelona. Mereka adalah tim terhebat di angkatannya, sebagaimana Real Madrid pada 1950-an dan 1960-an, dan AC Milan pada awal 1990-an.
Grup penakluk dunia yang berkumpul di sekeliling Messi sungguh tangguh. Saya tidak merasa iri dengan tim hebat itu. Ya, ada kekecewaan ketika kami kalah dari mereka, tetapi tidak iri. Di kedua final Eropa itu, bisa saja kami lebih mengimbangi tim terbaik Spanyol itu dengan bermain lebih defensif, tetapi waktu itu saya sudah mencapai tahap di mana Manchester United tidak pantas menang dengan bermain bertahan. Saya menggunakan taktik itu untuk mengalahkan Barcelona pada semifinal 2008, bertahan berlapis-lapis, menyiksa diri, menyiksa penggemar. Saya ingin bermain lebih positif melawan mereka sesudahnya, dan sebagian alasan kami kalah adalah perubahan fokus itu. Andai kami mundur ke daerah pertahanan sendiri dan bertahan dengan ketat, boleh jadi kami bisa mencapai hasil yang kami inginkan. Saya tidak menyalahkan diri sendiri, saya hanya berharap pendekatan positif kami dapat memberi hasil lebih baik. Mengalahkan kami di Roma membuat Barcelona makin cepat menjadi tim dominan pada zaman itu. Mereka jadi semakin maju. Satu kemenangan bisa punya efek panjang. Kemenangan di Roma memberi mereka gelar juara Liga Champions kedua dalam 4 tahun dan tim Pep Guardiola adalah tim Spanyol pertama yang menang Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions dalam satu musim. Kami juara bertahan Eropa tetapi gagal menjadi tim pertama yang bisa mempertahankan gelar itu dalam kompetisi modern. Kami seharusnya tidak kalah dalam pertandingan di Roma itu. Ada cara untuk mengalahkan Barcelona, sebagaimana kami buktikan sendiri setahun sebelumnya. Ada cara menghentikan mereka, termasuk Messi. Yang kami lakukan 12 bulan sebelumnya di kandang Barcelona adalah menempatkan Tevez sendirian di depan dan Ronaldo sebagai gelandang serang, supaya mendapat dua daerah serang. Kemampuan penetrasi Ronaldo dan Tevez membantu kami menguasai bola. Tetapi, kami masih kesusahan, karena Barcelona memonopoli bola dalam waktu yang lama, dan kalau sudah begitu, pemain-pemain kami pun jadi kehilangan minat. Mereka mulai menonton pertandingan, mereka hanya mengamati kemana bola bergerak. Gagasan kami adalah kalau mendapat bola, Ronaldo bakal mencari ruang kosong dan Tevez mendekat untuk menjemput bola. Tetapi, keduanya sudah menjadi penonton di lapangan. Saya tunjukkan itu ke mereka pada waktu turun minum. Kalian cuma nonton bola, kata saya. Kita tidak menyerang balik sama sekali. Metode kami beda dengan Inter Milan. Inter bertahan jauh di belakang dan selalu menyerang balik. Kami bermain menyerang pada babak kedua. Salah satu faktor penghalang utama di Roma, saya katakan sekarang, adalah pilihan hotel. Hotelnya buruk. Makanan disediakan di ruangan gelap, terlambat datang, dan dingin. Saya membawa juru masak tetapi dia diabaikan oleh staf hotel. Pada pagi sebelum pertandingan, 2 atau 3 orang anggota tim merasa agak tak enak badan, terutama Giggs. Beberapa orang kurang sehat sehingga mempengaruhi permainan. Peran Giggs itu berat, sehingga tidak akan optimal jika dia dimainkan dalam kondisi sedang tak enak badan. Sukar baginya menghadapi Sergio Busquets, gelandang bertahan Barcelona, lalu maju sebagai striker dan mundur bertahan lagi. Kiranya tidak pernah terpikirkan untuk mengkritik Ryan Giggs, tidak sesudah segala yang dia capai di klub kami. Sayangnya, saat itu di Roma, dia sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Kami mengawali pertandingan dengan baik sekali. Ronaldo mengancam pertahanan Barcelona 3 kali, pertama dari tendangan bebas, lalu 2 tembakan dari jauh, yang menekan Victor Valdés, penjaga gawang mereka. Tetapi, sesudah 10 menit, kami kebobolan karena para gelandang kami terlambat mundur untuk menghentikan Iniesta mengoper ke Samuel Eto'o. Seketika Eto'o menembak dan Edwin van der Sar tidak bisa menghentikannya, bola masuk di dekat tiang gawang. Barcelona memulai dengan Messi di sayap kanan, Eto'o di tengah, dan Thierry Henry di sayap kiri. Sebelum gol, mereka geser Eto'o ke kanan dan Messi ke barisan gelandang,
sebagai striker lapis kedua. Mereka memindah Eto'o karena Evra berhasil lepas dari Messi sejak awal. Evra terus-menerus lari ke depan dan mereka mengubah formasi untuk menghentikan dia. Guardiola belakangan mengakui itu. Messi dipindah agar dia tidak terus-menerus menghadapi Evra. Dengan perubahan itu, Barcelona menciptakan posisi yang disukai Messi di tengah lapangan. Selanjutnya dia terus bermain di sana sebagai penyerang lubang, dan membuat keempat bek kami kerepotan karena tidak tahu harus mendekati dia atau tetap di belakang dan bermain aman. Sesudah gol Eto'o dan pindahnya Messi ke tengah, Barcelona jadi punya orang tambahan di barisan gelandang. Iniesta dan Xavi menguasai bola semalaman. Mereka lebih unggul daripada kami dalam mengedarkan bola. Saya tak akan membantah itu. Kehilangan bola ke anak buah Guardiola itu mahal harganya, karena keunggulan mereka di tengah membuat kami jadi penonton lagi. Untuk menetralkan permainan operan mereka, saya ganti Anderson dengan Tevez pada pergantian babak dan kemudian saya lihat dia membuang kesempatan ketika dia sudah melewati seorang pemain belakang lawan tetapi memutuskan untuk mengalahkan pemain belakang itu lagi, mundur, dan malah kehilangan bola. Gol penentu kemenangan Barcelona terjadi sejam sesudah gol pertama, sundulan yang tidak biasa oleh Messi, dari umpan silang Xavi. Belakangan saya membahas evolusi Barcelona dengan Louis van Gaal, mantan manajer mereka asal Belanda. Dasar filosofi Barcelona diletakkan oleh Johan Cruyff, pelatih hebat yang memunculkan ide mengenai permainan melebar dan peredaran bola, selalu dengan satu orang tambahan di barisan gelandang. Sesudah masa Bobby Robson, mereka kembali ke gaya Belanda, dengan Van Gaal dan Frank Rijkaard. Yang ditambahkan Guardiola adalah metode menekan bola. Di bawah Pep, Barcelona punya aturan 3 detik, yaitu tim lawan hanya boleh menguasai bola paling lama 3 detik. Sesudah kemenangan di Roma, Guardiola berkomentar, "Kami beruntung mendapat warisan Johan Cruyff dan Charlie Rexach. Mereka adalah para bapak Barcelona dan kami mengikuti mereka. Saya tak dapat mengerti bagaimana para pemain mereka bisa bermain sesering yang mereka jalani. Mereka hampir selalu menurunkan tim yang sama pada tiap pertandingan. Keberhasilan seringkali ada naik turunnya, melalui prahara. Barcelona berhasil selamat dari prahara itu dan terus menempel ketat Real Madrid. Saya sebenarnya tidak suka mengakui bahwa kami dikalahkan oleh tim besar, karena kami tidak pernah mau mengatakan itu. Paling-paling kami katakan bahwa 2 tim besar bertemu di final, tetapi kami kurang beruntung. Tujuan kami adalah mencapai tingkat di mana orang akan berkata bahwa kami selalu setara dengan yang terbaik di Eropa. Untuk mengalahkan Barcelona dibutuhkan bek tengah yang bisa sangat positif. Rio dan Vidic berada pada usia ketika mereka lebih suka menjaga wilayah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, cara itu terbatas gunanya jika dipakai melawan Barcelona. Diperlukan bek tengah yang siap mematikan Messi, tanpa perlu khawatir mengenai apa yang terjadi di belakangnya. Oke. Dia akan bergerak ke samping. Tidak apa-apa. Dia kurang berbahaya di samping, daripada kalau di tengah lapangan. Barcelona punya 4 pemain kelas dunia, Pique, kedua gelandang tengah Iniesta dan Xavi, dan Messi. Pique adalah pemain yang paling tidak disadari kehebatannya dalam tim mereka. Dia pemain besar. Kami sudah tahu itu ketika dia masih bersama kami. Pada satu konferensi Eropa, Guardiola memberitahu saya bahwa Pique adalah pemain terbaik yang pernah dia beli. Pique menciptakan tempo, akurasi, kepercayaan diri, dan penetrasi dari posisinya di belakang. Itulah yang kami coba hapuskan ketika kami menumpuk striker, berusaha mendapat bola duluan, atau memaksa mereka melepas bola. Selama 20 atau 30 menit pertama cara itu mempan, tetapi kemudian mereka mencetak gol. Barcelona lolos dari tekanan kami. Barcelona punya bakat untuk meloloskan diri.
Kalau kita menaruh umpan dalam air, umumnya ikan akan menyambarnya. Tetapi kadang tidak juga. Xavi mengumpan bola ke Iniesta dengan kecepatan yang membuat kita berpikir kita bisa merebutnya. Tetapi, kita tidak bisa karena mereka sudah terlalu jauh. Kecepatan, kekuatan, dan arah operan itu menarik kita ke daerah yang seharusnya tidak kita masuki. Mereka hebat dalam gerak tipu seperti itu. Liga Premier sangat ingin ada keringanan untuk perizinan kerja. Kiranya ada bahaya dalam sikap yang lebih bebas itu. Persepakbolaan Inggris bisa kebanjiran pemain buruk. Tetapi, menurut saya, klub-klub besar seharusnya diberi kebebasan untuk dapat mencari pemain-pemain terbaik. Memang itu agak elitis, saya tahu, tetapi jika ingin menang di Eropa, salah satu cara mengusahakannya adalah dengan mengubah sistem izin kerja agar menguntungkan klub. Di negara-negara Uni Eropa, pemain bisa diambil sejak berumur 16. 2 tahun kemudian, Manchester United dan Barcelona bertemu lagi di final di Wembley. Kami punya tekad yang sama seperti di Roma, mengawali pertandingan dengan baik, tetapi kemudian jadi bulan-bulanan di tengah lapangan dan kalah 3-1. Tim yang turun pada awal pertandingan adalah Edwin van der Sar di gawang, Fabio, Ferdinand, Vidic, dan Evra di belakang, Giggs, Park, Carrick, dan Valencia di tengah, Rooney dan Hernandez di depan. Kami tidak menangani Messi dengan baik. Para bek tengah kami tak bergerak maju mengejar bola. Mereka ingin tetap di belakang. Namun, persiapan untuk pertandingan itu adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Tahu apa masalahnya? Kadang pemain kami bermain tidak untuk bertanding. Wayne Rooney, misalnya, mengecewakan. Taktik kami untuk dia adalah menyerang ruang di belakang bek samping lawan, dan dia melakukan itu, tetapi gagal menembus ruang sasarannya. Entah kenapa, Antonio Valencia mematung pada malam itu. Dia gugup sekali. Saya tidak bermaksud terlalu kritis. Kami tidak pernah serius menyerang bek kiri Barcelona, yang baru saja pulih dari penyakit dan belum banyak bermain lagi. Kami pikir itu seharusnya bisa kami manfaatkan, entah dia atau Puyol yang berada di sana. Penampilan Valencia sebelum pertandingan final Champions sedang bagus. Dia menyiksa Ashley Cole 2 atau 3 minggu sebelum Wembley dan memusingkan bek samping Schalke. Boleh jadi mundur ke daerah pertahanan sendiri itu ampuh untuk membendung Barcelona, tetapi seharusnya kami bisa membayangi Messi dengan lebih baik. Michael Carrick juga tidak dalam penampilan terbaiknya. Berita pertama malam itu adalah saya tidak memasukkan Dimitar Berbatov dalam tim untuk final. Justru Michael Owen yang menjadi striker cadangan. Jelas Berbatov kurang senang dan saya merasa tidak enak. Di Wembley ada ruang pelatih yang nyaman dan tertutup, dan di sana saya menjelaskan alasan keputusan itu. Dimitar ketika itu sudah beberapa lama tidak dimainkan dan dia kurang cocok jadi pengganti. Saya katakan ke dia, kalau kita mau mencari gol di menit-menit terakhir, di kotak penalti, Michael Owen masih segar. Barangkali itu tidak adil, tetapi saya harus memutuskan dan membenarkan keputusan saya. Saya merekrut Berbatov pada musim panas 2008 karena dia punya keseimbangan dan ketenangan di daerah serang. Saya pikir sifatnya bakal mengimbangi pemain lain dalam tim, tetapi akibatnya saya malah bermasalah dengan Tevez yang tak rela digeser. Tevez jadi cadangan, dimainkan, lalu dicadangkan lagi. Supaya adil, harus saya katakan Tevez memang selalu membuat perbedaan di lapangan. Dia bakal menguasai pertandingan. Tetapi, itulah yang juga menimbulkan masalah, dan Tevez jadi punya posisi tawar ke klub-klub lain. Berbatov ternyata kurang percaya diri. Dia tak punya sifat merak seperti Cantona atau Andy Cole, atau keyakinan seperti Teddy Sheringham. Hernandez juga punya kepercayaan diri tinggi, dia ceria dan periang. Berbatov bukannya tidak percaya kepada kemampuannya sendiri,
tetapi kepercayaan dirinya didasarkan pada caranya bermain. Kami bergerak pada kecepatan tertentu, dan dia tidak benar-benar menyesuaikan diri. Dia bukan tipe pemain dengan refleks cepat. Dia ingin permainan berjalan lambat dan maju ke kotak penalti lawan sesuai kemauannya. Atau, dia melakukan sesuatu di luar kotak penalti dan mengatur serangan. Kelebihannya cukup banyak. Walaupun kami sudah mendapat beberapa penawaran untuk membeli dia pada musim panas 2011, saya belum siap melepas dia ketika itu. Kami sudah menghabiskan 30 juta pound untuk dia dan saya tidak mau membuang-buang itu hanya karena dia melewatkan beberapa pertandingan penting pada musim sebelumnya. Kami lebih baik mempertahankan dan manfaatkan dia. Dalam latihan dia berlatih mendekati bola dengan lebih cepat. Tetapi, ketika permainan buyar, dia cenderung berjalan kaki. Itu tak bisa dilakukan di tempat kami. Kami harus berkumpul kembali dengan cepat, jika tidak, permainan akan terlalu terbuka, pemain tersebar di mana-mana. Para pemain perlu bereaksi kalau kehilangan bola supaya lawan pun cepat ditekan. Tetapi, dia tetap mampu menghadirkan momen-momen hebat. Dan dia juga banyak makan, seperti Nicky Butt. Selalu melahap banyak pada waktu makan, dan kadang sampai membawa makanan untuk di rumah. Kiranya Berbatov tidak akan berperan besar dalam pertandingan di Wembley, bahkan sebagai cadangan. Saya terpaksa menarik Fabio dan memasukkan Nani, sehingga tinggal punya dua pilihan lagi. Saya ingin memasukkan Scholes karena perlu pemain berpengalaman untuk mengatur operan, jadi Paul masuk menggantikan Carrick. Kami telah membicarakan pensiunnya Scholesi selama berbulan-bulan dan saya sudah mencoba membujuk dia agar bermain satu musim lagi, tetapi menurut dia, 25 pertandingan per musim itu tidak cukup. Dia juga mengakui bahwa kaki-kakinya cenderung kosong dalam 25-30 menit terakhir. Dia sudah mengalami 2 operasi lutut dan masalah mata yang membuatnya tak bisa main berbulan-bulan, namun dia masih menyuguhkan permainan tingkat tinggi, fenomenal. Gol yang dia cetak pada pertandingan testimonialnya melawan New York Cosmos, di musim panas yang sama sangat indah. Dia membuat kiper Brad Friedel tak berdaya. Bolanya melesat seperti roket. Manajer tim lawan, Eric Cantona bertepuk tangan. Di Talksport sesudahnya, saya mendengar seorang pembawa acara berkata bahwa Paul tidak termasuk 4 besar di antara para pemain Inggris modern. Menurutnya Gascoigne, Lampard, dan Gerrard lebih baik. Benar-benar omong kosong. Sesudah kekalahan kedua dari Barcelona di final Liga Champions, harus saya tanyakan, apa masalahnya? Fakta nomor 1 adalah bahwa beberapa pemain kami bermain di bawah tingkat penampilan biasa. Satu faktor penyebabnya mungkin karena kami lebih terbiasa banyak menguasai bola. Ketika lawan lebih unggul dalam penguasaan bola, boleh jadi itu merusak kepercayaan diri dan konsentrasi kami. Ada benarnya teori bahwa para pemain kami tidak nyaman kalau harus berperan sebagai pembantu, bahkan pemain sekelas Giggs atau Park Ji-sung, yang di pertandingan perempat final melawan Chelsea menekel semua orang dan seharian berlari ke seluruh bagian lapangan. Kami tidak pernah melihat dia berbuat itu melawan Barcelona, yang mengawali pertandingan dengan Valdes, Alves, Pique, Abidal, Mascherano, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Villa, dan Pedro. Mereka unggul lebih dulu dengan gol Pedro dari satu operan cerdas Xavi, tetapi Rooney menyamakan keadaan sesudah bekerja sama dengan Giggs. Lalu, komedi putar Barcelona mulai beraksi, dengan Messi sebagai pengendali. Dia dan Villa mencetak gol yang mengalahkan kami dalam pertandingan terakhir Van der Sar untuk Manchester United. Saya membuat kesalahan pada waktu pergantian babak. Saya masih fokus mengejar kemenangan dan memberitahu Rooney bahwa dia perlu lari ke lubang di belakang para bek samping. Kita akan menang kalau kamu terus lakukan itu, perintah saya ke dia. Saya lupa apa yang harus diperhatikan kalau melawan Barcelona.
Banyak sekali pertandingan yang mereka menangkan dalam 15 menit pertama babak kedua. Boleh jadi saya lebih baik menyuruh Park menjaga Messi selama 15 menit pertama itu dan menggeser Rooney ke sayap kiri. Andai kami memakai taktik itu, mungkin kami bisa mencuri gol. Kami mungkin masih bisa menyerang balik. Perubahan itu bakal membuat Busquets bebas. Jadi mungkin kami bakal tertekan sampai kotak penalti kami, tetapi kami juga bakal lebih mengancam dengan serangan Rooney dari posisi sayap kiri. Tadinya saya berniat menarik keluar Valencia sesudah 10 menit di babak kedua, tetapi Fabio mengalami kram dan saya terpaksa menyesuaikan rencana dengan cederanya. Keberuntungan saya di final biasanya bagus, tetapi waktu itu saya tidak beruntung. Kalau melihat semua pertandingan besar dan keberhasilan yang telah saya alami, saya tidak bisa mengasihani diri sendiri di Wembley, tempat kemenangan United atas Benfica pada tahun 1968. Kami merasa bisa dapat keuntungan dari tendangan pojok, tetapi kami tak kunjung mendapat tendangan pojok. Meskipun sudah pasti mengalahkan kami, Barcelona tidak angkuh. Tidak sekalipun mereka memamerkan keunggulannya. Yang pertama dilakukan Xavi sesudah peluit tanda akhir pertandingan adalah meminta tukar kaos dengan Scholes. Pemain sepak bola seharusnya punya teladan. Mereka harus berkata kepada diri sendiri, saya ingin seperti dia. Teladan saya ialah Denis Law. Denis 1,5 tahun lebih tua daripada saya melihat dia dan berkata, saya ingin seperti dia. Pada hari-hari sesudah kekalahan itu, saya mulai serius memperhatikan proses latihan di akademi kami. Gary Neville, Paul Scholes, dan saya sering bertukar opini. Saya berencana menunjuk satu orang lagi pelatih teknik bagi akademi. Klub kami selalu mampu menghasilkan pemain besar dan angkatan baru Barcelona tidak lebih baik daripada angkatan baru kami. Jelas tidak, Thiago setara dengan Welbeck dan Cleverley, tetapi kami tidak takut dengan sisanya. Melihat ke depan itu vital. Kami sudah mengincar Phil Jones lama sebelum final Liga Champions 2011. Saya mencoba membeli dia pada tahun 2010, tetapi Blackburn tidak mau menjualnya. Ashley yang dibeli untuk menggantikan Giggs. Masalah penjaga gawang selesai pada Desember. David De Gea memang mengawali karir United-nya dengan buruk, tetapi dia bisa berkembang. Smalling dan Evans berprospek bagus. Kami punya Fabio dan Rafael, sementara Welbeck dan Cleverley makin menjanjikan. Nani berumur 24, Rooney 25. Kami sudah punya tim inti baru dari bakat-bakat muda. Kami melepas 5 pemain pada musim panas itu karena dengan bergabungnya Jones, West Brown dan John Osea bakal susah menembus tim utama. Mereka sudah berjasa bagi saya. Satu bagian tidak mengenakan dalam manajemen adalah memberitahu orang yang sudah memberikan segalanya bagi kita bahwa mereka tak masuk rencana kita lagi. Sesudah parade juara Liga Premier, di tengah hujan, kami kembali ke sekolah tempat kami mengawalinya. Saya bicara ke Daron Gibson dan bertanya kepadanya tentang pandangannya terhadap masa depan. Barangkali itu bukan cara terbaik mengawali diskusi, tetapi dia menangkap apa yang saya pikirkan. Dia mulai libur pada malamnya, jadi kami harus segera bicara. West Brown sulit ditelepon. Sedih rasanya harus melepas pemain-pemain yang sungguh berpengalaman dan setia. 5 pemain berumur 30 ke atas juga keluar, termasuk Owen Hargreaves. Kami menarik kembali Welbeck, Cleverley, Mamedi Ouf, dan Macheda yang dipinjamkan, dan merekrut 3 pemain baru. Umur rata-rata anggota tim menjadi 24. Rencana saya untuk Scholes dan Neville adalah mempertahankan mereka untuk membantu membina tim muda, akademi, dan cadangan, lalu kami bertiga bakal berkumpul dan membahas kekuatan kami. Saya tadinya mau memberikan tanggung jawab untuk membentuk masa depan kepada mereka,
karena merekalah yang paling tahu apa yang diperlukan untuk menjadi pemain kami. Itu satu hal yang ingin saya lakukan selama bertahun-tahun, melibatkan para pemain top saya. Scholes punya opini yang sangat bagus, penilaiannya brilian, selalu tegas. Tidak ada kata barangkali. Ketika kami bermasalah dengan Van Nistelrooy, Paul menegaskan bahwa Ruud tak dapat dibiarkan menyebarkan gangguan. Bahasanya belak-belakan. Gary bertanya ke dia, "Kamu yakin, Scholesi, sekadar memancing dia?" Ketika itu, di jajaran pelatih, kami punya Brian McClare, Mick Phelan, Paul McGuinness, Kim Ryan, dan Tony Whelan. Mereka semua mantan pemain atau lulusan Akademi United. Saya ingin menguatkan bagian itu. Clayton Blackmore dan Quinton Fortune juga membantu di bagian pengembangan. Sesudahnya, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, besok-besok kalau bertemu Barcelona di final Liga Champions lagi, saya akan mainkan Jones dan Smalling, atau Smalling dan Evans, untuk mematikan Messi. Saya tidak mau membiarkan dia menyiksa kami lagi.